Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Banyak kalangan khawatir, pembangunan besar-besaran IKN akan merusak hutan di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Karena pembangunannya membuka lahan hutan. Sejak awal rencana pembangunan IKN sudah banyak menimbulkan pro dan kontra, utamanya masalah lingkungan. Di antaranya soal cadangan air tanah, ancaman banjir akibat penggundulan hutan, hingga kekhawatiran kepunahan hewan endemik. Yang semakin hari habitatnya semakin merosot, itu tantangan terberatnya. Karena pertambahan penduduk, kemudian pembangunan infrastruktur itu pasti akan mengurangi satu kawasan di mana keberadaan habitat juga. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaini dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2024 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Humaniora dan Ilmu Sosial dengan judul Permasalahan dalam Pembangunan IKN, Konflik antara Antroposentrisme dengan Keadilan Ekologis. Oke, sebelum itu, mari kita bahas apa perbedaan dengan antroposentrisme dengan keadilan ekologis. Tentunya, kedua hal tersebut sesuatu yang berbeda. Antroposentrisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, termasuk dalam hubungan dengan lingkungan. Dalam perspektif ini, nilai dan kepentingan manusia dianggap lebih penting dibandingkan makhluk hidup lainnya, sehingga eksploitasi sumber daya alam seringkali dibenarkan selama memberikan manfaat bagi manusia tersebut. Berbeda halnya dengan keadilan ekologis. Keadilan ekologis adalah konsep yang menekankan keseimbangan antara kepentingan manusia dengan lingkungan. Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk menikmati ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Keadilan ekologis menolak eksploitasi berlebihan dan mendorong tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam yang ada di lingkungannya. Lalu bagaimana dengan pembangunan IKN yang terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur? Apakah pembangunan tersebut mengikuti sebagaimana pandangan antroposentrisme atau keadilan ekologis? Dilansir dari voaindonesia.com bahwa IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah kota masa depan yang maju dan hijau, dengan 70%-nya merupakan kawasan hijau. Kebijakan ini sesuai dengan keinginan mantan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan IKN sebagai forest city atau kota hutan. Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dwiko Budi Permadi, menyatakan bahwa justru itu akan menimbulkan pertanyaan kritis karena status 256.000 hektar itu adalah hutan. Kalau dikatakan 70%-nya kawasan hijau, berarti melakukan deforestasi sebesar 30%. Berarti 30% itu adalah sedang dilaksanakan deforestasi untuk pembangunan dan infrastruktur dan sebagainya. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sejauh ini hanya memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan reboisasi seluas 900 hektar per tahun. Itu pun dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Setelah dihitung, membutuhkan waktu 88 tahun untuk bisa mentransformasi kawasan hutan IKN itu menjadi hutan kembali. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan yang harus diperhatikan terkait posisi Kalimantan sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta masih lekat dengan kehidupan masyarakat adat. Semua itu menjadi harga yang harus dibayar dalam proses pindahnya ibu kota ke Pulau Kalimantan. Melansir dari data Yayasan Auriga Nusantara,
angka deforestasi terluas sepanjang 2021 ada di Pulau Kalimantan Timur, mencapai 26.387 hektar. Tentunya angka itu bukanlah angka yang kecil, mengingat persentase keberhasilan reboisasi juga sangatlah kecil untuk dilakukan. Masuknya IKN akan mendorong investasi-investasi baru yang berbasis pembukaan lahan. Hal ini akan berdampak serius terhadap penghancuran ekosistem regional Kalimantan, yang saat ini sudah terancam dengan industri sawit, tambang, hutan tanaman industri, serta investasi-investasi lainnya yang berpotensi merusak hutan tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk menerapkan konsep keadilan ekologis dalam setiap pembangunan yang ada di Indonesia, mengingat tidak hanya manusia yang hidup di muka bumi ini, melainkan juga ada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Apabila ekosistem terganggu, tentunya itu akan berdampak pada kehidupan manusia ke depannya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama jaga lingkungan kita bersama.